Jadi Pak Prabowo kelihatan tidak memiliki kinerja signifikan, sementara Pak Anies di DKI itu memiliki satu performance kinerja yang dirasakan. Ketika ada informasi dari survei shifting ya, kabarnya pendukung Prabowo shifting ke Pak Anies, bisa jadi karena Pak Prabowo terlalu dekat dengan Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya, hari Sabtu tanggal 16 Juli ya 2022, kita bisa bertemu kembali dalam program JSA Jangan Salah Arah, melihat berbagai peristiwa secara jernih agar kita tidak salah arah dalam mengambil berbagai keputusan. Oke, seperti biasa, sebelum memulai JSA ini, saya akan menyapa dulu rekan saya, host kita juga, Bro Eko. Selamat pagi, Bro Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Mus. Waduh, ini udah kayak Sultan Turki nih, Bang Mus. Waduh, Sultan Turki. Ini Sultan apa berarti ini? Sultan apa? Sultan Indonesia. Iya. Sehat, Bang Mus? Sehat, Bro Eko ya. Ya, langsung saja saya juga menyapa narasumber kita, pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Hidayat. Assalamualaikum, Bang Matur. Selamat pagi, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bro Mustafa, Bro Eko. Pertama, komentar saya, Mustafa, peci-nya peci seperti pemuda Mesir ini. Tadi Turki, sekarang Mesir nih. Mustafa sama Alhamdulillah. Eko ini bajunya sama-sama merah ini. Saya doang yang hitam ini. Iya. Ya, jangan salah Siapa, arah. ya? Jangan salah arah. Warna merah, tulisan salahnya itu warna apa itu, Bro? Merah. Jangannya merah ya. Salahnya hitam, Pak. Kita sih nggak ada maksud apa-apa, cuman menarik aja. Iya. Sehat, Bang ya? Sehat, Bro. Alhamdulillah. Iya. Oke, Sehat. siap. Ya. Oke, kita mulai ya JSA kita hari ini. Silakan Bro Eko untuk memandu JSA kita pada pagi hari. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa dengan kami di Jangan Salah Arah, channelnya Ahmad Nur Hidayat. Sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya di sini channel Ahmad Nur Hidayat agar bisa mendapatkan update-update untuk konten berikutnya. Ya, baik. Topik kali ini kita akan buka dengan judul pendukung Prabowo curhat ke Anies Baswedan. Ya. Curhat seperti apa ya? Nah, ini. Jadi kita tahu bahwa dulu para pendukung Prabowo ini banyak berharap ya untuk membuat sebuah perubahan di negeri ini. Ya. Kemudian ternyata setelah melipir ke pemerintah ya, Prabowo dan Sandi, sehingga menyebabkan mungkin para pendukungnya agak ilfil ya. Agak ilfil. Nah, ini juga yang menyebabkan mereka pasti mencari harapan baru ya. Dan harapan baru ini ternyata tertuju ke Anies Baswedan. Nah, ini sangat menarik. Dan kita lihat dulu beritanya ya. Host bisa ditampilkan? Oke, ini dari FIFA ya, FIFA COID. Lembaga survei Indopol merilis hasil survei mengenai elektabilitas sejumlah tokoh nasional yang berpotensi maju dalam Pilpres 2024. Ada 3 nama tokoh yang dianggap publik layak menjadi presiden, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistianto mengatakan dalam survei Indopol pada bulan Juni, Ganjar masih berada di urutan pertama, sementara Prabowo ada di bawah Anies Baswedan dan mengalami penurunan elektabilitas yang tajam.
Pada bulan Januari katanya elektabilitas posisi pertama ada Ganjar 28,60%, lalu Prabowo Subianto 28,13% dan Anies Baswedan 26,59%. Sedangkan 13,7% responden tidak menjawab atau tidak tahu dan 3,5% menjatuhkan pilihan pada tokoh lain. Kemudian pada survei bulan Juni ini Ganjar masih di urutan pertama, sementara elektabilitas Anies sudah melewati Prabowo yang pada survei bulan Juni ini ada di posisi ketiga. Nah, pada survei bulan Juni ini Ganjar berada di urutan pertama dengan elektabilitas 31,38%, Anies 25,85%, dan Prabowo Subianto 18,505%. Responden yang tidak tahu atau tidak menjawab 21,63% dan yang memilih tokoh lainnya 3,9%. Kata Ratno. Meskipun Prabowo Subianto belum terlihat aktif dalam aktivitas politik elektoral, kata Ratno, kinerjanya sebagai menteri pemerintah lebih banyak diberikan efek kepada presiden. Nah, ini polling yang belum tentu sama ya dengan lembaga survei yang lain, karena pastinya responden yang terlibat dalam polling ini akan komposisinya mungkin akan berbeda, mungkin akan istilahnya memperbesar presentasi ke urutan dengan urutan yang berbeda. Ratno menambahkan defisit elektabilitas Prabowo akibat gerusan elektabilitas yang bergeser kepada Anies Baswedan, karena Prabowo Subianto dan Anies Baswedan keduanya memperebutkan konstituen yang sama. Nah, itu mungkin sedikit yang digambarkan ya dalam artikel di Viva COID ini. Ini mungkin Bang Matur nih, ini mungkin kenapa ya? Kenapa gitu? Tadi mungkin ada sedikit mention, tapi kan mungkin ada hal yang lain yang bisa dijelaskan, Bang. Silakan, Bang. Ya, terima kasih Bro Eko. Suara saya terdengar ya? Jelas. Ya, baik. Saya kira ini adalah satu survei ya yang mungkin orang bisa saja berbeda pendapat ya atau tidak setuju dengan survei ini ya. Tetapi survei ini memberikan satu data. Kalau dilihat dari korespondennya ini dilakukan di berbagai provinsi ya, tidak di satu provinsi, tidak di DKI Jakarta saja. Dan ini melibatkan lebih dari 1.000 orang responden ya, kalau tadi Mas Eko bicarakan gitu ya. Nah, ini saya melihat satu fenomena menarik. Pertama gini, Pak Anies ini kan hampir 5 tahun ya. Kira-kira bulan Oktober kalau saya tidak salah itu berakhir. Jadi sudah 5 tahun. Sudah satu putaran. Dan di sini Anies punya kesempatan yang lebih baik ya, bahwa dia sudah membangun Jakarta meskipun ini dalam lingkup provinsi, yaitu DKI Jakarta gitu. Nah, bisa jadi, sekali lagi saya katakan bisa jadi alasan orang ya kata pendukungnya Pak Prabowo di tahun 2019 kemudian mendukung Pak Anies nanti di 2024 atau setidaknya di periode survei ya sampai tanggal berapa? 1 Juli kalau saya tidak salah. Itu melihat pendukung Prabowo ini melihat bahwa Pak Anies Baswedan ini memiliki satu progres pembangunan DKI yang signifikan. Ya, akhirnya dia melihat kalau Prabowo kan nggak pernah jadi gubernur dan beliau menjadi menteri pun belum kelihatan ya signifikansi kinerjanya yang dirasakan oleh masyarakat. Dan ini memang sulit, jabatan Menteri Pertahanan, Prabowo ini kan Menteri Pertahanannya Pak Jokowi. Ini sulit diukur karena ini adalah satu kementerian yang dia siapapun presidennya dia terus melakukan satu kegiatan ketahanan pertahanan yang prima. Jadi nggak ada ukuran kinerja antara satu presiden dengan presiden yang lain yang bisa diukur dengan mudah kalau di Kementerian Pertahanan itu berat.
Ya, karena kementerian ini kinerjanya selalu diharapkan prima siapapun presidennya. Jadi Pak Prabowo kelihatan tidak memiliki kinerja signifikan, sementara Pak Anies di DKI itu memiliki satu performance kinerja yang dirasakan, yang dipublikasikan dan orang melihat, orang menyaksikan meskipun dari layar televisi buat teman-teman di daerah, tapi buat orang-orang di Jakarta itu merasakannya langsung. Mungkin itu penyebab pertama, ya. Penyebab kedua saya kira ketika ada informasi dari survei shifting, ya, kabarnya pendukung Prabowo shifting ke Pak Anies, bisa jadi karena Pak Prabowo terlalu dekat dengan Pak Jokowi. Gimana pun juga pendukungnya Pak Prabowo ini adalah orang-orang yang di tahun 2019 ini tidak setuju Pak Jokowi sebagai presiden karena mereka mencalonkan Pak Prabowo kan. Mereka tidak setuju, saya ulangi, mereka tidak setuju Pak Jokowi sebagai presiden, makanya mereka memilih Pak Prabowo. Nah, saya kira orang-orang yang shifting ke Pak Anies ini adalah orang-orang yang melihat Pak Prabowo ini terlalu dekat sama Pak Jokowi, sehingga mereka berpindah gitu. Nah, ini adalah satu fenomena yang menarik ya untuk dicermati dalam konteks kebijakan publik. Bisa jadi ketika Pak Prabowo memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi, ternyata tidak diikuti oleh dukungan para pendukungnya. Para pendukungnya tetap saja melihat bahwa Pak Jokowi ini adalah sebuah bukan kandidat yang dipilihnya, dan mereka lebih bersedia memilih kandidat yang tidak bersama Pak Jokowi. Saya kira itu, bro, tahap awal ini. Ya baik, ini ada video yang menampilkan bahwa Pak Anies itu tidak akan mengkhianati Prabowo katanya. Tidak mungkin mencalonkan jadi presiden. Apakah itu pada saat pemilu 2019 ataukah untuk seterusnya begitu? Nah, artinya kan masyarakat ini akan menilai, wah ini istilahnya tidak konsisten nih, seperti itu. Itu gimana Bang? Karena yang kita lihat bahwa dulu Pak Anies ini kan sangat loyal dengan Pak Prabowo ya. Ada apa istilahnya? Karena dipilih oleh Gerindra kan. Gimana menurut Bang? Ya, inilah menariknya di 2024 ya, bro. Kalau kita ingat Pak Anies ini kan menjadi gubernur karena juga didukung oleh Gerindra, oleh Pak Prabowo kan. Betul. Ya. Jadi inilah menariknya. Jadi ketika Pak Prabowo melawan Pak Jokowi di tahun 2019, ketika menuju persiapan ke arah situ, Pak Prabowo mencari satu kandidat yang bisa melawan establishment di DKI, yaitu Pak Ahok. Yang dimana Pak Ahok ini adalah wakil gubernurnya Pak Jokowi saat Pak Jokowi jadi gubernur. Jadi Pak Prabowo mencari satu rival yang bisa mengalahkan Ahok di DKI, dan ketemulah sosok ini namanya Anies Baswedan. Jadi Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan saling support untuk memenangkan pertarungan DKI dan pertarungan Pilpres. Sayangnya di Pilpresnya Pak Prabowo-nya tidak berhasil, tapi Pak Anies Baswedannya berhasil. Ini kan harusnya dianggap oleh masyarakat sebagai satu kesatuan kan. Tetapi begitu 2019 di bulan Oktober, ya saya kira Oktober ya, diumumkan kabinet di mana Pak Prabowo masuk dalam kabinet Pak Jokowi. Nah, disitulah publik yang tadinya mendukung Pak Prabowo menjadi pelan-pelan berlahan-lahan meninggalkan Pak Prabowo. Karena publik ini tesnya, citra rasanya ini adalah anti establishment. Nah, kemudian mereka melihat Pak Anies lonely ya sebagai gubernur DKI yang narasi-narasinya terlihat tidak mendukung establishment atau penguasa yang berkuasa, rezim yang berkuasa. Sehingga masyarakat yang anti establishment ini mendapatkan satu figur baru yang jauh lebih dapat diandalkan dibandingkan figur sebelumnya, yaitu Pak Prabowo. Nah, disinilah saya kira satu perubahan yang signifikan, setidaknya di tahun 2022 ini ya, kita membaca bahwa ada
perbedaan yang jelas. Masyarakat yang tadinya anti establishment melihat Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Pak Prabowo dianggap terlalu dekat dengan penguasa, sedangkan Pak Anies dianggap berseberangan dengan penguasa. Dan animo masyarakat yang disurvei itu terlihat bahwa animo ini adalah mereka lebih suka dengan yang anti establishment, sehingga mereka mendapatkan satu perubahan dalam kepemimpinan masa depan. Nah, ini yang terjadi, dan saya kira ini fenomena ini yang tetap yang bisa kita jelaskan gitu. Demikian, Bro. Ya, saya kira saya punya pandangan bahwa memang statement Pak Anies ini tidak akan mengkhianati Pak Prabowo ya. Tentunya dia tidak akan ikut menjadi presiden itu. Itu sebetulnya hal yang kalau secara demokratis itu juga tidak tepat ya. Karena yang memilih kan bukan apa istilahnya, yang memilih kan rakyat yang menginginkan begitu. Artinya seandainya mereka memilih Anies, itu adalah amanah yang diberikan oleh rakyat gitu. Dan itu adalah demokrasi. Kemudian kalau disebutkan kalau mencalonnya itu mengkhianati Pak Prabowo juga itu tidak tepat begitu kan? Karena Pak Prabowo itu tidak menjadi representasi rakyat begitu, ya kan? Kalau dihitung voting kan cuma 1 suara, ya kan? Artinya tidak perlu ada semacam statement takut dianggap pengkhianat atau bagaimana, karena rakyat itu yang menginginkan begitu, itu amanah, begitu. Ya kan? Nah ini saya kira yang disampaikan itu tidak tepat. Jadi hal yang tidak perlu apa istilahnya, kalau loyal ya harusnya lebih loyal ke masyarakat yang memilih dia, yang menginginkan dia jadi presiden gitu ya, bukan pada seseorang gitu ya. Jadi gini, Breko, ini menarik ya. Pak pendukungnya Pak Prabowo ini kan rata-rata adalah kalangan Muslim dan kaum urban ya. Ya kalau kita lihat dari surveinya ini kan bahwa pendukungnya Pak Prabowo ini lebih banyak di perkotaan, dan ciri-ciri kotanya itulah kota-kota yang religius, yang punya semangat keislaman yang meningkat gitu. Nah, ini yang disurvei, kelompok ini yang disurvei. Makanya ketika kelompok ini disurvei, ini terlihat ada shifting. Ya, saya kira tadinya mereka tetap loyalitas, harusnya mereka tetap loyalitas kepada Pak Prabowo, karena mereka ini kan melihat Pak Prabowo ini kan anti establishment. Tapi ternyata 3 tahun berjalan, Pak Prabowo masuk kabinet, Pak Prabowo dianggap bagian dari establishment. Dan ini tidak disukai oleh kalangan ini. Inilah kalangan ini mencari sosok, dan ternyata sosoknya adalah bukan Ganjar, bukan Puan, tetapi adalah Anies Baswedan. Dan saya kira ini satu kelebihannya Pak Anies. Meskipun demikian, ini kan bacaan survei, tetapi Pak Anies Baswedan ini terancam tidak bisa jadi calon presiden kalau tidak ada partai pendukung, partai politik yang mendukungnya, di mana partai politik yang mendukungnya itu harus minimal 20%. Dia terancam, bro. Jadi satu sisi ada animo masyarakat menemukan sosok pemimpin yang anti establishment, yaitu Anies Baswedan. Di satu sisi ada resiko yang cukup tinggi di Pak Anies Baswedan, karena Pak Anies ini bukan partai politik, bukan orang parpol. Ya, meskipun Pak Anies ini adalah pendukung gerakan massa, gerakan ormas sebelum Nasdem menjadi parpol, tetapi dia tetap dianggap sebagai bukan orang parpol, sehingga dia tidak punya tiket, belum punya tiket sampai hari ini. Kalau kita tahu gadang-gadang katanya Nasdem akan mendukung, begitu juga dengan Demokrat, begitu juga dengan PKS. Tetapi ini kan belum ada hitam di atas putih. Bisa saja kemudian Nasdem mundur dari pencalonan. Kita tidak tahu dinamikanya. Nah, kalau Nasdem mundur dari mencalonkan Pak Anies ini terancam tidak punya tiket menjadi calon presiden.
Ini semua terjadi karena tingginya presidensial threshold. Ya. Presidensial threshold yang berlaku 20% dan ini sangat sangat tinggi. Nah, inilah yang kemudian ya memiliki resiko yang tinggi kalau calonnya para kelompok urban ya muslim yang mayoritas urban muslim yang berpendidikan ini bisa jadi tidak mendapatkan satu tempat kalau PT-nya masih 20%. Nah, oleh karena itu saya kira satu-satunya ancaman, ya saya katakan ancaman, yang bisa menghalangi Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden adalah aturan PT 20%. Dan aturan ini akan mempersempit ruang gerak parpol sehingga orang-orang atau kelompok yang tidak menghendaki Pak Anies jadi capres, dia bisa menggoda partai-partai yang saat ini terkesannya mendukung Pak Anies, itu bisa digoda supaya partai-partai ini berbalik arah. Begitu ada satu partai saja seperti Nasdem misalkan berbalik arah menjadi tidak lagi mendukung Pak Anies, maka disitulah Pak Anies menjadi kandidat yang disukai untuk jadi capres, tapi tidak punya tiket untuk menjadi capres. Dan ini adalah problem demokrasi yang kita hadapi di 2024. Bagaimana keinginan rakyat, keinginan masyarakat itu harus berbenturan dengan formalitas demokrasi, yaitu aturan-aturan presidensial threshold yang memberatkan itu. Demikian. Ya, mungkin dari saya saya melihatnya gini Bang, ini kan survei mungkin tidak bisa memang ya melihat lebih dalam ya sebetulnya. Tadi terjadi shifting tadi ya, misalnya pendukung Prabowo ke Pak Anies gitu misalnya. Nah ini misalnya, apakah di survei itu dipertanyakan lagi misalnya ketika dulu dia mendukung Prabowo gitu kan sebetulnya. Apakah memang notabene dia mendukung Prabowo atau dia mendukung tokoh yang mendukung Prabowo gitu misalnya kan. Ini kan yang anggaplah terjadi kekecewaan misalnya pendukung misalnya kita sebut Habib Rizik misalnya ya. Kan dulu bagaimana FPI 212 mendukung Pak Prabowo ya di 2019. Tapi ketika terjadi sesuatu hal dan kemudian HRS Habib Rizik ini ditangkap, ini kan seolah-olah publik tidak melihat Pak Prabowo ini tidak melakukan apapun gitu, seperti itu. Jadi hopeless gitu loh jadinya. Orang yang dulu mendukung Prabowo ini sebetulnya mereka tidak mendukung Prabowo mungkin, tapi mereka mendukung tokoh yang dia mendukung Prabowo sehingga akhirnya dia mendukung Prabowo. Sehingga kan dengan ini yang terjadi ini, mungkin mereka lebih berharap yaitu Pak Anies Baswedan itu bisa gitu loh, mereka mendukung Pak Anies Baswedan. Ya. Seperti itu kira-kira Bang. Nah ini kalau saya jadi Pak Prabowo ya, saya akan hitung mana yang terbaik buat Gerindra. Kenapa? Karena Gerindra ini kan pengen mendapatkan suara, minimal dia mempertahankan ya posisi nomor 2 sekarang. Cara mempertahankannya, dia harusnya berpikir bagaimana cara mempertahankan suara supaya Gerindra tetap nomor 2, bahkan kalau bisa nomor 1. Bagaimana mungkin dia bisa nomor 2 kalau dia dianggap sebagai establishment, kelompok yang mendukung penguasa. Nah, kalau pertimbangan Pak Prabowo adalah ingin membesarkan partai, saya kira, saya setuju dengan komentar dari siapa ini? Ada dari Yusuf. Ya, sebaiknya Pak Prabowo jadi pandito saja daripada jadi nyapres lagi, Yusuf Supriyatna. Nah, saya kira itu ide yang baik dan itu akan mungkin dilakukan oleh Pak Prabowo manakala Pak Prabowo menyadari bahwa kayaknya lebih baik saya fokus membesarkan partai dibandingkan ngoyo untuk menjadi calon presiden, karena Pak Prabowo ini sudah 4 kali ya, dan itu dikritik juga sama Pak Yusuf Kalla. Ini sudah 4 kali mencoba, apa enggak mau kasih kesempatan sama yang lain, yang lebih muda, yang lebih fresh, yang mungkin lebih diterima oleh masyarakat. Nah, ini yang menarik ya, bagaimana Pak Prabowo memikirkan masa depan partai satu sisi, tapi juga memikirkan ambisi pribadi. Karena bagaimanapun juga jadi calon presiden ya, mungkin jadi calon wakil presiden adalah cita-citanya Pak Prabowo yang sudah berulang kali dicoba tapi belum pernah berhasil gitu. Nah, di level ini saya kira
saya ingin menasehati Pak Prabowo, lebih baik memang Pak Prabowo melihat Gerindra sebagai masa depan dibandingkan melihat personal dirinya Pak Prabowo. Disitulah jiwa kenegarawanan, bahkan dikatakan nanti akan menjadi pahlawan bagi teman-teman di Gerindra. Ya, tapi ya kita nggak tahu ya apakah ambisinya Pak Prabowo ini masih tetap kencang atau jangan-jangan ada pihak tertentu yang saya katakan tadi tidak mengendaki Pak Anies ini sebagai capres kandidat capres, makanya dia mengiming-imingi beberapa tokoh termasuk Pak Prabowo dan juga nanti tokoh-tokoh yang lain agar tidak memberikan dukungan kepada Pak Anies. Nah, kalau itu yang terjadi, ya saya kira bisa jadi nanti juga kerugian buat Gerindra di masa depan. Ya karena pendukungnya Gerindra ini kan kebanyakan anti establishment. Ketika Gerindra bersama dengan pemerintah, maka Gerindra akan ditinggal oleh mayoritas orang yang sebelumnya menjadi pendukung. Sedangkan pendukungnya yang sudah bersama Pak Jokowi tidak mungkin pilih Gerindra. Dia lebih mungkin memilih partai-partai yang mendukung Pak Jokowi kemarin seperti PDIP dan lain sebagainya. Demikian. Tapi gini Bang, dari saya ya, tadi kan dikatakan Pak Prabowo ini 4 kali ya nyapres ya. Tidak terpilih. Tapi jangan lupa, kalau saya melihat Pak Prabowo ini sebetulnya cerdas gitu. Jadi kalau nggak jadi presiden wapres itu 4 kali nggak apa-apa. Tapi coba kita lihat kekuatan politik Gerindra hari itu luar biasa. Di parlemen dia nomor 2 terbesar setelah PDIP. Betul. Kemudian beliaunya jadi Menteri Pertahanan. Ya. Terus berapa banyak gubernur-gubernur di Indonesia, wakil gubernur atau wali kota, bupati yang itu adalah kader-kader Gerindra. Bahkan jangan salah, di DKI sendiri kan wakil gubernur DKI itu dari Gerindra, wakilnya Pak Anies. Jadi gini, Mus. Iya. Kenapa Gerindra bisa melompat terus? Iya. Dari dia 5 besar ya menjadi kemudian sekarang 2 besar. Karena Gerindra menjaga jarak yang cukup jauh dengan penguasa. Kan Pak Prabowo nggak pernah ditawarin jadi menteri. Kecuali di momen 2014 nih, Mus. Di momen 2014 ketika Pak Prabowo bergabung bersama pemerintah 2019 bergabung sama pemerintahan, berarti Gerindra tidak menjaga jarak yang cukup dengan penguasa, dia malah melekatkan diri. Nah, disinilah naturalnya Gerindra yang memang senang dengan menjaga jarak dengan penguasa, ini malah ditinggalkan. Jadi pendukungnya ini akan melihat Gerindra ini bagian dari pemerintah dan tidak disukai akhirnya, dan mereka akan memilih partai yang mendukung Pak Anies sebagai presiden. Bisa jadi ini shifting nanti 2024 kalau kondisinya Pak Prabowo tidak merubah citranya yang sebagai bagian dari pemerintah. Bisa jadi shifting suaranya Gerindra akan pindah ke suaranya, let's say yang mendukung Pak Anies adalah Nasdem. Bisa jadi berubah menjadi ke Nasdem. Nasdem bisa jadi menjadi yang nomor 2, bahkan cita-cita Nasdem saya dengar menjadi yang nomor 1. Tapi sekali lagi ya pemimpin atau elitnya Nasdem ini adalah politisi kawakan, di mana dia punya apa istilahnya jaringan yang luar biasa dengan seluruh pihak termasuk dengan oligarki. Manakala oligarki merayu mengiming-imingi untuk tidak memberikan tiket kepada Pak Anies, bisa jadi itu dilakukan. Karena ini politisi yang udah kawakan, dia menghitung untungnya lebih dominan dibandingkan menghitung idealisme atau aspirasi dari masyarakat. Itu. Iya. Ya kan kalau kita lihat ini ya, kekuatan di parlemen ini yaitu Gerindra itu nomor 2, mengalahkan bahkan Golkar gitu loh, sebagai induk semangnya gitu kan. Pecahan dari Pak Prabowo dulu di Golkar, tapi dia bisa mengalahkan suara Golkar gitu loh di parlemen. Ini kan berarti satu bentuk apa ya, saya ngelihat mungkin orang menganggap Pak Prabowo gagal berkali-kali, tapi ternyata suara dia baik di parlemen, jadi di parlemen dia juga besar, bahkan yang head to head sama Pak Jokowi, tapi di pemerintahan dia dapat posisi. Ya sekarang Menteri Pertahanan, Menteri Pariwisata juga dari Nasdem ya, Sandiaga misalnya. Ini kan ya kita lihat juga sih nanti di 2024-nya seperti apa konstelasinya ya kan. Menarik, itu mungkin akan dinamis memang, Bro. Tuh.
Ya, jadi memang kembali ya, problem utama adalah PT 20%. Ini luar biasa mengganggu ya. Karena ya kita kasihan bahwa masyarakat ini tidak tersalurkan aspirasinya. Dan saya yakin pendukung Anies ini kan banyak ya. Jangan-jangan kuda ya, hitamnya Gerindra, Bang. Ya, saya kira kuda hitamnya Gerindra. Ya mungkin saja. Ya mungkin kita juga berharap bahwa Pak Prabowo ini bisa melihat lebih jernih ya potensi ya betul yang disampaikan Bang Matnur, potensi bagaimana yang pertama sisi nasionalisme beliau itu tidak diragukan ya, artinya harusnya bisa melihat siapa orang yang terbaik itu kan yang saat ini mempunyai potensi besar begitu ya, yang memang sudah teruji memimpin gitu ya, dan kita tahu Anies Baswedan banyak prestasi, kemudian Pak Prabowo sendiri seperti yang tadi disebutkan belum terlihat gitu ya signifikansinya, prestasinya seperti apa gitu kan, artinya bagi Gerindra memang kedewasaan ini negarawanan ini memang diperlukan untuk bisa lebih realistis gitu ya melihat potensinya. Karena kalau misalkan istilahnya terpecah terlalu banyak ya, tentu ada masyarakat yang tidak tersalurkan karena terbelenggu oleh presidensial threshold, dan yang berkuasa saat ini akan berpeluang tetap berkuasa. Dan seandainya Gerindra ini di poros tertentu, itu peluang menangnya juga akan sempit karena memang partai penguasa ini mempunyai porsi yang sangat besar gitu. Jadi kalau ingin bisa transformasi kekuasaan dan di mana Gerindra ini mempunyai porsi kontribusi yang besar, ya tentunya harus berkoalisi dengan yang benar-benar teruji memimpin, walaupun skalanya provinsi ya, tapi teruji begitu. Jadi gini, daripada potensi kalah, mendingan potensi menang kan gitu. Simpelnya kan begitu, ya kan? Jadi gini bro. Nah, bro, jadi gini, ini ya. Kalau dilihat dari perspektif kaderisasi ya, harusnya ketua umum partai lah yang menjadi kandidat calon presiden. Ya, tapi ternyata ketua umum partai ini tidak cukup dianggap memberikan harapan. Ya, saya ingin sampaikan di sini ada slide ya, ada paparan, mungkin bisa disampaikan, bisa di-sharing oleh host. Bagaimana prediksi ketum-ketum partai politik ya. Nah, ini dia, mudah-mudahan kelihatan ya. Dengan versus tokoh-tokoh populer. Ya, kita tahu bahwa ketum ini kan orang yang punya partai, dalam arti dia kalau mencalonkan ya dia memegang suara gitu. Misalkan ada AHY, ada Erlangga Hartarto, ada Muhaimin Iskandar, ada Prabowo, ada Mbak Puan, ada Zulkifli Hasan. Tapi dari ketua-ketua elit partai politik ini kelihatannya tidak cukup dianggap representasi untuk menjadi calon presiden berikutnya. Makanya muncul nama-nama tokoh-tokoh populer di mana mereka belum punya partai politik, misalkan ya Ganjar Pranowo, ya tidak jelas dia akan didukung oleh partai politik siapa, apakah PDIP, sementara PDIP punya Puan misalnya. Begitu juga dengan Pak Anies Baswedan, ya begitu juga dengan Ridwan Kamil. Jadi ini ada dilema di mana tokoh-tokoh populer ini tidak punya partai politik, sementara ketua-ketua umum parpol yang punya partai politik tidak punya popularitas, atau setidaknya popularitasnya masih di bawah dari tokoh-tokoh inilah. Nah, inilah dilemanya, dan disinilah seninya nanti. Inilah yang akan jadi seru kalau kita anggap satu demokrasi adalah satu permainan atau satu dinamisasi yang menyerukan. Dia tegang,
tapi tidak membahayakan. Nah, itu enak sekali seperti kita nonton bola. Ya, itu tegang tapi tidak membahayakan, tidak ada pertumpahan darah dalam pertandingan sepak bola kecuali para pendukung-pendukung yang fanatik gitu ya, setelah kemenangan ataupun setelah kekalahan dari pendukung. Tetapi kalau kita melihat dinamika nanti 2024 ini akan menjadi seru. Pertama, apakah ketua umum partai itu melihat masa depan partai dan kemudian mengorbankan dirinya, atau orang-orang yang nekat, dia tetap nekat menjadi kandidat meskipun dia tahu dia akan kalah. Tapi mungkin dia punya cita-cita membesarkan partainya juga. Nah, nanti dari dua metode, dua cara ini mana kita akan lihat mana yang terbukti di 2024 yang bisa membesarkan partai. Nah, saya kira kalau Gerindra ya suasananya sekarang dia akan tetap mencalonkan ketua umumnya. Tapi kalau partai yang lain misalkan Golkar ya, ini dia mulai melihat ya, karena Golkar ini kan partai lama, dia akan melihat, berpikirnya adalah bagaimana mengembangkan kelembagaan Golkarnya dibandingkan ketumnya. Makanya sekali lagi Erlangga mengatakan ya, kami untuk koalisi, kata Erlangga, ya belum tentu ketua Erlangga sendiri yang menjadi calon presidennya. Jadi ada willingness untuk mengalah di calon presiden, tetapi ingin membesarkan partai pendukungnya gitu. Dengan cara siapa? Ya KIB ini kan dengar-dengar ini akan mendukung Pak Ganjar. Makanya berharap partai politiknya bisa ngangkat namanya, bisa terangkat namanya ketika dia mendukung Pak Ganjar daripada Pak Erlangga sendiri yang memaksakan diri. Nah, tetapi ini tidak terjadi dengan misalkan ini juga sama ya, seperti halnya Ketua Umum PAN gitu Pak Zulkifli Hasan, yang mungkin melihat memberikan saja kepada KIB, dan KIB sama-sama mencalonkan tokoh yang populer dibandingkan ketiga partai politik pengusung KIB, Golkar, PAN, dan P3. Nah, tetapi ini kita lihat mana yang lebih berhasil dalam membesarkan partai politiknya. Ya, apakah caranya mereka ini tepat, atau caranya seperti yang Gerindra yang kabarnya tetap mengajukan Pak Prabowo. Nah, ini kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Ini akan seru menurut saya. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi, Bang ya. Ya. Tadi kan Bang Matur mention Golkar ya, Erlangga Hartarto misalnya. Tapi juga jangan lupa Bang, ini JK disebut-sebut tokoh di belakangnya Anies nih. Jadi Pak JK ini kan ya sudah banyak disebut lah sebagai orang yang akan bekerja untuk memenangkan Anies di 2024 gitu ya. Betul. Ini yang juga seru juga karena JK sendiri kan juga mantan ketua umum Golkar dan punya kekuatan yang besar, masih besar menurut saya di Golkar. Ya, ini kalau kita lihat Pak JK sudah memberikan dukungannya ke Pak Anies. Surya Paloh juga memberikan nama Pak Anies dalam 3 besar calon yang akan didukung Nasdem ya. Pak SBY juga kelihatannya sudah bertemu dengan Surya Paloh dan kelihatannya setuju dengan nama yang diajukan oleh Surya Paloh. Saya kira ada tokoh-tokoh besar yang berada di belakangnya Pak Anies saat ini. Dan tokoh-tokoh ini ternyata ingin menggantikan partai politik yang sedang berkuasa. Karena ini sebagai siklus demokrasi. Nah, saya kira ya kans ini akan menambah kekuatannya Pak Anies. Ya, dan kalau dilihat dari hasil survei ya Indopol ini, bahwa pendukungnya Pak Prabowo ini sudah curhat ke Pak Anies, sudah shifting ke Pak Anies, maka bisa jadi Pak Anies ini punya kekuatan yang luar biasa. Nanti akan ada windfall suara bagi partai-partai yang mendukung Pak Anies. Tapi sekali lagi dengan catatan bahwa ketua-ketua partai ini ya yang punya tiket tentunya itu tidak melakukan politik dagang sapi. Kalau dia melakukan politik dagang sapi, ya dia ambil duitnya, dia tinggalkan kandidatnya, ya meninggalkan Anies Baswedan gitu maksudnya. Ya berarti memang Anies Baswedan ya tidak punya tiket, karena memang 20% berat. Kecuali kalau rakyat bersama-sama itu bergerak ya untuk menggugurkan syarat PT 20%. Kalau ini kita bisa gugurkan PT 20%, ya jangan 7%, 0%. Kalau 7% itu masih membuat peluang oligarki itu 0%.
presidensial threshold itu harus 0% supaya nanti banyak kandidat yang terlibat, dan Pak Anies ini sebagai tokoh non parpol dia punya kesempatan yang sebesar-besarnya. Dia akan memilih pasangan yang tidak ada kekuatan, tidak ada transaksi dagang sapinya, tetapi yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Ini akan jauh lebih baik ya hasil pemilu 2024-nya karena lebih mewakili perasaan dan aspirasi masyarakat. Ya baik, saya kira clear ya. Yang jelas presidensial threshold ini menjadi apa istilahnya noda demokrasi ya. Apalagi ukurannya adalah komposisi dari parlemen begitu. Ini artinya negara ini memilih demokrasi tapi tidak konsekuen gitu ya dengan demokrasi itu sendiri, dengan alasan menyederhanakan ya, tapi justru menahan aspirasi begitu, sehingga ada istilah menjegal. Nah, jadi yang dipikirkan itu kelompok bukan bangsa gitu ya. Jadi presidensial threshold ini harus dihilangkan gitu, karena masyarakat saat ini komposisinya belum tentu 20% itu yang mendukung lawan penguasa, yang tidak mendukung penguasa, dan 80% tidak seperti itu ya. Pastinya banyak aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan, hak pilihnya tidak tersalurkan, dan banyak potensi orang-orang yang mempunyai kapasitas leadership yang baik tidak mempunyai kesempatan untuk dipilih. Ya, oke. Berikutnya kita beralih ke topik berikutnya, tapi sebelumnya jangan lupa pemirsa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan simak terus segmen Jangan Salah Arah. Kita lanjutkan ke topik yang kedua. Ini pentingnya buat teman-teman mensubscribe channel ini biar kita bisa terus ya memberikan kupasan-kupasan analisis-analisis terkait pemilu 2024. Karena dinamika 2024 ini menentukan keberlangsungan kita sebagai bangsa. Apakah kita akan tetap ya menjadi bangsa yang hebat, punya pemimpin yang demokrasi, atau kita ini akan menjadi negara yang punya potensi gagal ya karena semangat ya, mempertahankan jabatan itu tinggi sekali ya. Terlihat dari rancangan undang-undang IKN ya, RUKP. Jadi saya kira teman-teman ini perlu bantu kita ya dengan mensubscribe YouTube channel ini biar kita terus bisa memberikan satu analisis-analisis yang mendalam yang tentunya di luar dari mainstream yang ada. Gitu ya, Bro.